udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Kok bisa tadi gimana toh Bu? Jadi saya tinggal masak, terus ikut sama neneknya. Oh, Bu. sama Tahu-tahu- nenek. Oh, tahu-tahu kemasukan, terus Oh. nangis, kan saya tuh jadi panik. Iya baik. Ini dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya Gina, Bu. Ibu Gina, baik. Perkenalkan Bu, saya Bidan Lina, petugas kesehatan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau ini adiknya dengan adik siapa nih? Namanya Kimi Mela. Kimi Mela, baik. Umurnya berapa Bu Kimi Mela? Umurnya 3 tahun, Bu, ini, Bu. 3 tahun ya? Iya. Baik. Kok bisa tadi Kimi Mela? Karena main sama neneknya nggak diawasi. Iya. Kan dia coba-coba kayak gitu terus. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Baik. Bu, di sini saya jelasin lagi ya Bu ya. Untuk pertolongan pertama, nah pertolongan pertama itu dilakukan langsung saat keadaan kena, misalkan kayak yang tadi biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan, biasanya dilakukan di rumah atau pas ada kecelakaan gitu ya Bu ya. Nah untuk jenis-jenis cedera itu banyak, ada kecelakaan, ada tersedak, ada yang kayak kemasukan benda asing di hidungnya, ada yang kemasukan benda di telinganya, ada yang luka bakar kayak gitu ya Bu ya. Nah untuk pertolongan pertama, misalkan jadi Mila kok jatuh, nah jatuh itu bisa dilakukan kompres dengan air dingin. Air dingin nantinya dikompres, itu tujuannya agar mencegah memarnya sama buat menghentikan perdarahan gitu ya. Lalu diberikan obat anti nyeri juga. Nah kalau yang kedua, luka, misalkan ada luka itu bisa menggunakan cairan yang steril atau di rumah bisa dialirkan pakai air ya, kayak gitu ya Bu ya. Lalu bisa dilakukan dengan menghentikan perdarahan pakai kain atau dengan kasar gitu. Kalau lukanya agak dalam itu ya bisa ke fasilitas kesehatan gitu ya Bu ya. Lalu misalkan tersedak makanan atau apa, itu bisa yang pertama itu ditengkurapin ya Bu ya. Contohnya gini, bentar ya, kamu naik ke meja dulu ya, Kimi Mela ya. Gini, jadi kepala itu lebih rendah daripada kaki. Nah nanti kita menggunakan punggungnya telapak tangan sini. Nah nanti diketuk bagian belakang sini Bu, 5 kali misalnya. Biasanya yang tersedak itu biasanya bisa dimuntahkan gitu ya. Itu buat cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu bisa dilakukan kan misalnya gini tau Bu, gendong Bu Bidan ya kamu ya. Nah gini nanti bisa dilakukan di bagian sini perut sini. Nah nanti dikunci sini ya. Nah, gitu. Jadi nanti benda yang keluar bisa dimuntahkan. Gitu ya kayak di YouTube itu ya. Betul sekali. Nah sama benda dulu ya di Mela ya. Lalu untuk misalkan pertolongan seperti yang di hidung tadi bisa dikeluarkan lewat benda tumpul. Nanti diambil gitu, tapi kalau nggak bisa ya kayak yang tadi Ibu pas tepat dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya Bu ya. Lalu untuk kemasukan telinga, misalkan ada kemasukan telinga entah itu benda kecil atau mainan-mainan kecil kayak itu biasanya misalkan yang kemasukan itu bagian kanan. Nah berarti nanti miringnya juga ke bagian yang kanan. Misalkan yang kemasukan bagian kanan sini, berarti kan gini, miring begini sama tangannya itu yang satu ditutupin. Nah nanti sampai ditepuk gini. Gitu ya Bu ya, sebelah kiri ya. Iya betul, nanti biar keluar lewat kanan. Tetap kayak gitu ya. Itu yang pertama kalau benda asing, benda kecil. Kalau serangga itu bisa memasukkan minyak zaitun. Nah jadi betul ditetesin minyak zaitun. Nah soalnya itu tujuannya untuk biar serangganya itu bisa mati atau mengurangi ruang gerak serangganya. Gitu. Jadi kan serangganya kan bisanya digigit toh Bu, jadi biar nggak menggigit. Gitu ya, biar nggak tersengat serangga ya. Lalu untuk yang ketiga itu ada biji-bijian. Misalkan biji kacang hijau atau apa kemasukan, itu jangan diambil pakai minyak. Soalnya dia fungsinya mengembang di dalamnya. Nah kayak gitu. Nanti diambilnya pakai korek telinga. Jadi korek telinganya tuh bukan kayak tempat ya Bu ya. Itu seperti kayak ada cekungan. Jadi emang khusus buat ngambil korek ya. Iya. Ada cekungan nanti buat ngambil. Banyak untuk korek. Betul. Lalu untuk yang terakhir itu ada pertolongan pertama pas luka bakar. Gitu ya Bu ya. Nah untuk itu
itu caranya bisa mengaliri pakai air biasa kayak gini Bu, air biasa. Jadi misalkan yang kebakar tuh bagian tangan, ya udah dialirin aja. Nah ngalirin itu selama 10 menit. Nah kayak gitu ya Bu ya. Nanti kalau nggak ada air bisa ditutupi atau dikompres pakai kain yang lembab. Misalkan kain seadanya apa, misalkan jarik, juga jarik yang dikasih air dilembabin taruh di sini, atau ditutupin pakai kasa, atau yang penting tuh nutupin semua luka Bu. Iya. Ya itu buat, atau bisa juga misalkan ibu di rumah ada tanaman lidah buaya. Ada. Nah itu lendir dari lidah buaya itu bisa mengurangi dari panasnya luka bakar gitu ya. Tapi kalau luka bakarnya terlalu banyak nanti juga langsung periksa ke puskesmas atau rumah sakit gitu ya Bu ya. Nah kayak gitu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik, kalau Ibu sudah paham, saya akan ngasih pertanyaan ya Bu ya. Ini untuk mengetahui apakah Ibu sudah paham atau belum. Baik. Tadi kalau ada luka bakar itu cara mengatasinya gimana Bu, pertolongan pertamanya? Bisa dialiri dengan air mengalir. Ya. Terus kalau misalkan tidak ada air bisa kain yang dibasahi, ditutup semua lukanya. Atau misalkan ada tanaman lidah buaya bisa pakai lendirnya tanaman lidah buaya. Iya, baik. Pintar sekali ya. Nah, Karena Ibu sudah paham, alhamdulillah semoga kejadian ini nggak terulang lagi ya Bu ya. Saya panik. Iya. Nanti ya perhatiannya lebih lagi gitu ya.